Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Luda Lutmila, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas mengenai network model. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, aku di sini bakal jelasin dulu apa saja yang bakal kita bahas selama di video ini. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, dan yang keempat itu ada OSI layer model. Pembahasan yang pertama kali bakal kita bahas itu mengenai konsep. Konsep, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data, tersebut diberlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Model yang tersedia. Nah, untuk saat ini Open Standard Networking Model yang tersedia ada yang terkenal itu ada dua. Yang pertama ada TCP/IP model dan OSI model. Jadi di sini tuh definisi dari networking model itu adalah dia itu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu biar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi itu adalah definisi atau pengertian dari networking model. Selanjutnya kita akan membahas mengenai TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan jadi TCP/IP untuk mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Jadi TCP/IP model itu kan tadi jenis networking model yang dia itu digunakannya untuk protokol antar komputer biar kita tuh bisa saling komunikasi, apalagi utamanya tuh untuk yang berbeda network komputer satu sama lain. Nah, untuk membantu dalam memahaminya, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. TCP/IP model. TCP/IP yang pertama itu layer pertama itu ada yang namanya application layer. Nah, application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Yang kedua, itu diantara contohnya itu service dari application layer itu ada kayak HTTP, terus ada SMTP, IMAP, SSH, dan yang sebagainya lainnya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita akan mengakses suatu web server. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses sesuatu, pasti kita akan ke web dan itu pun pasti akan muncul service yang namanya itu HTTP. Nah, itu tuh disebutnya adalah application layer. Selanjutnya, layer yang kedua itu ada yang namanya transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau juga yang disebut transfer data. Nah, untuk transport layer itu terdapat dua protokol yang sering digunakan, itu ada TCP dan UDP. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, ini untuk contoh gambar yang ada di bawahnya. Nah, protokol atau TCP dan UDP. Nah, di sini aku mau jelasin dulu. TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, UDP itu digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi itu adalah perbedaan dari protokol TCP dan UDP. Selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada network layer. Nah, untuk network layer itu hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, setiap perangkat jaringan itu memerlukan alamat unik di jaringannya. Nah, di sini aku menjelasin apa sih itu addressing dan apa itu routing. Jadi, addressing itu bahwa IP address itu sendiri. Jadi,
si addressing itu dia yang memberikan nama pada perangkat setiap di jaringan komputer. Jadi addressing itu dia yang memberi nama pada perangkat jaringan komputer masing-masing. Nah, untuk routing itu adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos dan mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi itu perbedaan dan penjelasan lebih detail mengenai apa sih itu addressing dan itu routing. Selanjutnya, IP Internet Protocol terdapat dalam network layer. Network layer itu ada di layer 3. Nah, dia itu digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Jadi network layer ini digunakannya untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Nah, di sini juga IP address itu ada dua jenis. Yang pertama ada IPv4 dan juga ada IPv6. Nah, di sini IPv4 itu mempunyai pengalamatannya 32 bit. Dan IPv4 ini terbagi menjadi 4 blok dan setiap bloknya itu ada 8 bit. Dan jumlah max hostnya itu kisaran 4 juta atau 4.000. Nah, untuk IPv6 jenis yang kedua, ini dia pengalamatannya itu 128 bit. Dan IPv6 itu terbagi menjadi 8 blok atau setiap bloknya itu ada 16 bit dan jumlah max hostnya itu lebih banyak dibanding IPv4 karena IPv6 ini adalah IP yang terbaru dibanding IPv4. Nah, selanjutnya itu TCP/IP yang data link dan physical layer. Nah, data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer itu adalah ada FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Nah, jadi itu hanya mendeteksi error tanpa recovery. Terus, addressing yang digunakan pada data link layer itu adalah MAC address disebutnya. Kalau di data link layer itu disebutnya MAC address. Nah, physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi, perbedaan dari data link layer dan physical layer, kalau data link layer dia itu definisi protokol yang dibutuhin banget sama physical layer. Nah, sedangkan physical layer itu adalah dia itu juga definisi dia itu secara fisik yang digunakan itu untuk menghubungkan masing-masing antar device. Selanjutnya kita akan membahas mengenai encapsulation atau decapsulation. Nah, di sini encapsulation itu adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu maka sebaliknya. Nah, ada di sini name of TCP/IP messages. Itu yang pertama ada application layer data, yang kedua ada transport layer data top header segment, yang ketiga ada network layer data top header IP packet, yang keempat itu ada data link layer data to header tambah IP header dan data teller frames. Nah, encapsulation itu memiliki definisi yaitu untuk membungkus data dengan beberapa header. Jika memiliki data yang awal mulanya itu berawal dari application layer, yang kemudian diarahkan ke transport layer, itu akan ditambahkan TCP header atau yang disebut juga dengan UTP. Jadi itu adalah definisi singkat mengenai encapsulation. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir itu ada mengenai OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan atau protokolnya atau modelnya, TCP/IP ini lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer ini biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, itu tuh setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendornya itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Dan banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor dengan satu vendor lainnya. Nah, makanya oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO itu adalah International Organization for Standardization. Nah, pada tahun 1984.
yaitu yang disebut dengan OSI atau Open System Interconnection, atau juga bisa disebut dengan OSI 7 Layer Model. Jadi OSI ini tuh adalah sebuah model baru yang dibuat oleh ISO atau yang tadi disebut juga International Organization for Standardization. Nah, OSI ini dia itu memiliki 7 layer model. Nah, di sini ada 7 layer pada model OSI atau OSI model. Nah, yang pertama itu lapisan pertama itu disebutnya application layer. Lapisan yang kedua itu disebutnya presentation layer. Yang ketiga disebut session layer. Yang keempat disebut transport layer. Yang kelima disebut network layer. Dan yang keenam itu data link layer. Dan yang terakhir itu disebutnya physical layer. Nah, tadi OSI model itu sebenarnya ada 3 jenis layer. Nah, yang pertama itu kan layer pada umumnya itu dia mempunyai 7 layer. Nah, di sini juga ada jenis layer yang lain. Ada 2 layer. Yang pertama ada lower layer. Nah, lower layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Jadi dia itu lower layer itu modelnya itu hanya 1-4, yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, dan transport layer. Dan jenis yang terakhir itu ada upper layer. Dia itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, dia tuh modelnya itu dari 5-7, yaitu ada network layer, data link layer, dan physical layer. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan selama saya membahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.